siapkan ya alat tulis dan bukunya ya. Ya, anak-anak kita mau belajar lagi, tapi sebelumnya Kita berdoa dulu. Ya, sikap yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu atas berkat hari ini. Berkati kami Tuhan Berkati kami Tuhan dalam belajar sepanjang hari ini. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita mau belajar lagi, masih di tema 8, subtema 2. Iya, pembelajaran 3 dan 4. Iya, nanti disiapkan bukunya. Hari ini kita mau belajar apa saja ya Bu Por? Kita masih belajar tentang kalimat pujian Bu Gita. Oh. Kemudian kita juga belajar tentang pengukuran, tentang gitu. menimbang pakai timbangan Nanti diperhatikan bagaimana caranya dan perhatikan juga tugas-tugasnya. Anak-anak, kita siapkan dulu ya buku tema 8. Hari ini kita belajar kembali tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Kita buka dulu halaman 70. Yuk, sudah ketemu? Kita buka halaman 70 ya. Di sini ada gambar Lani dan teman-teman yang sedang pulang sekolah ini. Yuk, kita perhatikan dulu ya. Kita baca bacaannya bersama-sama. Cuaca pada musim kemarau begitu cerah. Sinar mentari pagi begitu hangat. Lani dan teman-teman berangkat ke sekolah. Sambil berjalan, Lani melihat suasana di sekeliling. Lani melihat pemandangan alam di pagi hari. Lani kagum dengan alam yang dilihatnya. Indah sekali alam ciptaan Tuhan. Nah, ini suasana pagi hari anak-anak. Udaranya masih terasa sejuk, segar. Nah, mereka bersama-sama berjalan untuk pergi ke sekolah sambil melihat pemandangan yang begitu indah. Nah, anak-anak, setelah itu Lani dan teman-teman tiba di sekolah. Lani kagum dengan alam yang tadi dilihatnya. Lani mengajak Siti membuat tulisan tentang alam yang mereka lihat tadi. Nah, berikut ini tulisan Lani dan Siti. Di sini kita perhatikan ya. Tulisan Lani dan Siti tentang alam yang dia lihat tadi. Alamku yang indah. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan amat cerah. Langitnya tampak sangat biru indah sekali. Awan putih bersih menghiasi langit. Burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Kupu-kupu berterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Ku hirup nafas dalam-dalam. Segarnya suasana pagi ini. Nah, anak-anak, bacaan yang berjudul Alamku yang Indah ini adalah tulisannya Siti dan Lani. Mereka menceritakan tentang keadaan alam yang sangat indah. Nah, kita lihat di halaman berikutnya, halaman 72. Lani dan Siti membacakan tulisan mereka. Mereka membacakannya di depan teman-temannya. Yuk, ini kita lihat. Nah, ini Lani dan Siti membacakan tulisan mereka tadi ya, yang di halaman sebelumnya tadi ya, di hadapan teman-temannya di depan kelas. Wow, bagus sekali tulisan kalian. Betul, ada beberapa kalimat pujian pada tulisan itu, tapi kalimatnya yang mana ya? Nah, iya Dayu, saat mendengarnya seperti kita melihatnya langsung.
alam itu. Jadi teman-temannya Siti dan Lani tadi yang mendengarkan cerita itu seolah-olah dia melihat langsung, padahal hanya mendengarkan cerita saja tentang alam yang indah tadi. Ada kalimat pujian di tulisan Lani dan Siti, betul kan teman-teman? Nah, nanti kita lihat. Ayo coba tentukan mana yang termasuk kalimat pujian. Nah, anak-anak, bacalah tulisan Lani dan Siti di halaman sebelumnya tadi. Kalian sudah menirukan ya tadi ya. Temukan kalimat pujian pada tulisan tersebut. Lingkarilah kalimat pujian yang kamu temukan. Anak-anak, karena bukunya ini milik sekolah, tidak perlu dilingkari, tapi anak-anak cukup menemukan saja. Yuk kita lihat, kita ulangi lagi di belakang ya. Di halaman 71, kita lihat kembali. Mana yang termasuk kalimat pujian di sini? Yuk kita lihat. Ini diberi contoh ini. Yuk, yang dilingkari warna biru ini, merdu sekali kicauan burung itu. Ya, itu termasuk kalimat pujian. Selain itu mana lagi? Langitnya tampak sangat biru indah sekali. Nah, itu juga termasuk kalimat pujian. Wangi sekali aroma bunga itu. Nah, itu juga termasuk kalimat pujian. Nah, anak-anak bisa ya menemukan ya, bisa ya membedakan mana yang itu termasuk kalimat pemberitahuan, mana yang termasuk kalimat pujian. Nah, anak-anak pasti tahu cirinya. Nah, di dalam cerita Siti dan Lani tadi, anak-anak bisa menemukan ya kalimat pujiannya. Dari atas kita lihat, langitnya tampak sangat biru indah sekali. Nah, ini termasuk pujian. Kemudian merdu sekali kicauan burung itu. Kemudian ada lagi, wangi sekali aroma bunga itu. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan di halaman berikutnya, halaman 73. Nah, sudahkah kamu membaca tulisan Lani dan Siti? Tulisan mereka tentang alam di musim kemarau. Nah, anak-anak, karena anak-anak di rumah tidak bermain peran, tapi kalau anak-anak sudah belajar di sekolah, kita bisa bermain peran tentang tadi Siti dan Lani dan teman-temannya tadi ya, tentang tulisannya Siti tadi ya. Sekarang kita lanjutkan di halaman berikutnya, halaman 74. Saat istirahat tiba, matahari bersinar dengan cerah. Benny dan teman-teman bermain di halaman. Sambil bermain, Benny menceritakan kegiatan di rumah. Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Benny dan ibu menimbang benda yang ada di rumah. Mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka juga menggunakan buku dan kelereng. Benny menggambarkan cara membuatnya di atas pasir. Kita lihat di sini ada balok, kemudian ada penggaris kayu, ada piring plastik. Ini contoh alat ukur tidak baku yang bisa kita buat sendiri. Ini alat-alat yang saya pakai untuk menimbang benda. Teman-teman dapat membuatnya di rumah. Kalian juga bisa membuatnya di rumah menggunakan alat-alat seperti ini. Kalau tidak ada balok, penggaris kayu, dan piring plastik, anak-anak nanti bisa menggunakan gantungan baju yang ada di rumah. Seperti yang kita praktekkan di tema sebelumnya, bisa menggunakan gantungan baju dan kantong plastik. Kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, ambil sebuah penggaris panjang, tidak harus penggaris kayu ya, penggaris panjang terbuat dari mika juga bisa. Lalu letakkan di atas sebuah balok. Atur posisi penggaris agar seimbang. Balok bisa kita ganti dengan batu bata kalau ada. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris, atau tumpuan buku juga bisa. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Ambil buku yang akan ditimbang, lalu taruh di atas piring di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat, lalu taruh di atas piring di ujung kanan. Nah, amati sampai penggaris itu seimbang dengan piring yang ada di sebelahnya. Ini kalau seimbang berarti berat buku sama dengan berat kelereng, berapa kelereng yang ada di dalam
piring plastik ini. Itu artinya ya anak-anak ya, namanya mengukur tidak baku, bisa menggunakan alat ukur yang kita buat sendiri. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan gantungan baju dan kantong plastik. Pertama, ambil sebuah gantungan baju, kita ambil. Gantungkan di tali jemuran. Ambil 2 buah kantong plastik bening. Kaitkan satu kantong di ujung kanan, gantungkan baju, gantungan baju dikaitkan di sini ya. Kaitkan satu kantong di ujung kiri, gantungan baju dikaitkan lagi di ujung kiri. Lalu ambil sendok yang akan ditimbang, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kanan. Nah, kita lihat seperti ini. Ini ada sendok, ini ada kelereng. Nah, ini harus seimbang. Artinya apa kalau seimbang? Berat sendok itu sama dengan berat 5 kelereng. Nah, ini seimbang. Benny menceritakannya dengan baik. Benny juga telah menggambar dengan baik. Dapatkah kamu membuatnya di rumah? Pasti bisa ya, menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah ya. Kamu bisa menimbang benda apa saja. Kamu bisa menimbang dengan alat ukur tidak baku seperti buku tulis, kelereng, dan lain-lain. Kita lihat di tabel halaman 78 dan 79. Pertama, Benny menimbang dengan penggaris. Benny menimbang alat tulis dengan kelereng. Inilah hasilnya. Kita lihat tabelnya. Ini hasil timbangannya Benny. Buku tulis itu hasil timbangannya 5 kelereng. Tempat pensil itu 8 kelereng. Buku gambar itu 7 kelereng. Nah, benda manakah yang paling berat? Kita lihat mana yang paling berat. 5, 8, 7. Mana yang paling berat? 8. Berarti tempat pensil. Benda manakah yang paling ringan? Yang paling ringan buku tulis. Nah, yang ketiga, urutkan benda pada tabel di atas. Urutan benda dari yang paling ringan. Mana yang paling ringan? Buku tulis, buku gambar, tempat pensil. Urutan benda yang paling berat, dari mana yang paling berat? Yang paling berat itu yang paling banyak. Tempat pensil, kemudian buku gambar dan buku tulis. Begitu juga di halaman 79. Selanjutnya, Benny menimbang dengan gantungan baju. Benny menimbang alat dapur dengan buku tulis. Ini hasil timbangannya. Nah, sendok aluminium sama dengan 2 buku tulis. Gelas plastik hasil timbangannya sama dengan 1 buku tulis. Piring plastik hasil timbangannya sama dengan 4 buku tulis. Nah, seperti yang tadi. Benda manakah yang paling berat? Kita lihat yang paling berat apa? Piring plastik. Benda manakah yang paling ringan? Kita lihat tabelnya. Mana yang paling ringan? Gelas plastik. Urutkan benda dari yang paling ringan. Mana coba? Gelas plastik, sendok aluminium, piring plastik. Urutkan benda dari yang paling berat. Mana yang paling berat? Piring plastik, sendok aluminium, kemudian gelas plastik. Nah, anak-anak, di halaman 78 dan 79 ini tugas anak-anak yang pertama. Nanti anak-anak gambar tabelnya, kemudian jawablah pertanyaan yang ada di bawahnya. Ditulis di buku tulis tematik yang semangat, yang rapi. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan dulu belajarnya sebelum anak-anak mengerjakan. Kita lihat di halaman 80. Benny sudah selesai menceritakan kegiatannya. Sekarang Udin juga mau bercerita. Udin tidak mau kalah, dia juga mau bercerita, anak-anak. Nah, bercerita tentang cara menghemat air di musim kemarau. Udin menyampaikan di depan teman-temannya. Udin menunjukkan daftar aturan menggunakan air bersih. Ini contoh aturan menggunakan air bersih di rumah Benny. Yang pertama, matikan keran jika sudah selesai digunakan. Jadi kalau kita menggunakan keran, kalau sudah selesai ya kita matikan, kita putar lagi, jangan dibiarkan air itu ngocor saja ya, kita harus menghemat air. Yang kedua,
Siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. Nah, itu waktu yang baik untuk menyiram tanaman di waktu pagi dan sore hari. Kita bisa menggunakan air bekas cucian beras juga. Yang ketiga, gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. Nah, kalau mencuci baju, air bekas cuciannya itu bisa dibuang untuk menyiram jalan yang berdebu, jadi lebih bermanfaat. Yang keempat, saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air. Jika akan membilas, baru kita nyalakan, baru kita buka. Nah, ini 1 sampai nomor 4 ini, nomor 1 sampai nomor 4 ini contoh aturan menggunakan air bersih di rumah Beni. Yo, di antara anak-anak siapa yang sudah melaksanakan aturan menghemat air di rumah? Ya, semuanya ya, yuk kita bersama-sama untuk menghemat air supaya air yang ada di bumi ini tetap ada, tetap lestari dan bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Sekarang kita lanjutkan di pembelajaran 4. Kita baca ya anak-anak ya. Hari menjelang sore, Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Udin bermain di sungai dekat rumah Edo. Saat musim kemarau, air sungai menjadi dangkal. Tinggi airnya sebetis Edo. Ayah Edo mengizinkan mereka bermain di sungai. Jika tidak dangkal, mereka dilarang bermain sendiri. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Dayu. Dayu hendak menjemput Lani dan Siti. Dayu dan teman-teman akan menari di balai desa. Wow, mereka akan menari apa ya? Kita lihat bersama ya. Nah, anak-anak, ini mereka bermain air toh di sungai. Udin, Beni, dan Edo sampai di sungai. Mula-mula mereka berdiri berjajar di pinggir sungai. Nih, berdiri berjajar di pinggir sungai. Kemudian sambil berdiri mereka berjalan di tempat. Nah, jalan di tempat di sungai ya. Setelah itu mereka berjongkok. Nih, lihat berjongkok. Lalu duduk. Saat duduk mereka bermain oper bola. Udin mengoper bola ke Beni. Beni lalu mengoper bola ke Edo. Udin dan teman-teman sangat senang beraktivitas air. Aktivitas air apa yang kamu sukai selain seperti ini? Kalian suka berenang? Nah, berenang itu juga salah satu contoh aktivitas olahraga di air yang membuat hati kita senang. Aktivitas air Udin dan teman-teman telah selesai. Mereka duduk di pinggir sungai. Mereka duduk sambil merasakan sejuknya angin pada sore hari. Mereka menikmati cerahnya cuaca pada musim kemarau. Nah, mereka pun bercakap-cakap. Kita dengarkan ya percakapan mereka ya. Permainan air tadi sangat menyenangkan. Terima kasih Udin sudah mengajak kami bermain bersama. Terima kasih kembali Beni. Terima kasih juga memujiku Edo. Ayo, besok kita bermain bola. Betul, sangat asik bermain air. Kamu hebat Udin, jalanmu sangat cepat sehingga menang lomba. Ayo kita bermain bersama. Nah, di dalam percakapan ini ada kalimat pujian dan ungkapan terima kasih. Nah, anak-anak kita lihat di halaman 84. Cuaca pada musim kemarau sangat cerah. Ajaklah temanmu bermain bersama. Menikmati cerahnya musim kemarau bersama teman. Amati gambar tulisan kalimat ajakannya. Lihat contoh kalimatnya. Tulislah kalimatmu dengan rapi. Anak-anak, coba kita lihat di sini. Ayo kita bermain air Edo. Ini contoh kalimat apa? Kalimat ajakan menggunakan kata ayo, mari, atau yuk. Nah, anak-anak, ini tugas kalian yang kedua. Nanti anak-anak mengamati gambar ini, kemudian anak-anak membuat contoh kalimat ajakan sesuai dengan gambar yang ada di sini. Nomor 1, nomor 2, halaman berikutnya nomor 3. Itu tugas tematik hari ini yang kedua. Dikerjakan dengan baik ya. Sebelumnya kita lanjutkan dulu di halaman 85. Kita lihat
yang bagian bawah. Sore hari pada musim kemarau, udara sangat cerah. Dayu menjemput Lani dan Siti. Dayu mengajak Lani dan Siti ke balai desa. Mereka akan menari bersama semua teman. Nah, kita lihat mereka belajar menari apa ya? Ayo menari. Mari menari tirukan gerakan burung. Oh, mereka menari gerakan burung, menirukan gerakan burung. Menari mengikuti irama lagu. Rentangkan tanganmu bagaikan sayap burung. Nah, bagian tubuh, tangan ini sebagai ganti untuk menirukan sayap ya, sayap burung. Ayunkan ke atas dan ke bawah. Berputarlah berkeliling seperti lingkaran. Gelengkan kepala lalu anggukkan seperti burung yang mencari makan. Karena anak-anak masih di rumah, kita tidak mempraktekkan gerakan menari burung ini ya, tetapi anak-anak bisa melihat gambarnya, bisa memperhatikan dan juga mengetahui ini gerakan seperti apa. Oke. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini cukup. Anak-anak nanti jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya, yaitu ada 2. Yang pertama tadi mengisi tabel pengukuran ya, menimbang. Nah, tadi di halaman 70 berapa tadi? 78. Tabelnya ditulis, dibuat, kemudian pertanyaannya dijawab, ditulis di buku tulis tematik. Nah, setelah itu dilanjutkan tugas yang kedua, yaitu membuat kalimat ajakan sesuai dengan gambar. Ya, ada 3 nomor tadi di halaman 84 dan 85. Oke, dikerjakan dengan baik, dengan semangat, tulisannya yang rapi. Selamat belajar anak-anak. Nah, anak-anak, tadi sudah belajar tematik ya. Sudah jelas ya yang dipelajari hari ini ya? Pasti jelas. Pasti jelas, jangan lupa tugas-tugasnya nanti dikerjakan, dikirimkan ke Bu Bo dan Bu Dita. Jangan lupa. Iya. Nanti setelah ini kita mau belajar bahasa Inggris bersama Miss Yun. Nanti Iya. perhatikan ya. Tapi Sebelumnya kita tutup dulu belajar kita tematik ini dengan berdoa. Ya, Kita berdoa. kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu saat kami belajar. Berkati kami dalam kegiatan selanjutnya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, nanti tugas-tugasnya jangan lupa dikumpulkan ke Bu Bo dan Bu Dita. Tepat waktu ya. Semangat.